Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, juga semangat terus ya belajar Quran bersama Akademi Tahsin. Balik lagi sama saya Hanafi di Akademi Tahsin. Kita belajar TTG, Tilawah, Tajwid, dan Gharib dari Wafa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Puji syukur tak pernah bosan kita haturkan kehadirat Allah SWT, juga salawat dan salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita lanjutkan di bab 5 sahabat Quran. Kemarin 105, halaman 105 tentang bacaan mad adid lis sukun ya. Semoga bisa dipraktekkan dengan mudah. Kita ingatkan lagi, silahkan diulang-ulang terus ya, dipraktekkan bacaannya, dipastikan benar untuk materi-materi sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan materi halaman 106. Masih seputar cara menghafalkan bacanya. Nah, coba kita perhatikan di kotak bagian atas. Di situ ada bacaan awal surah Al-Asr ya. Wal 'asri. Asri, waqafnya wal 'asr. Nah, di situ sodnya sukun, kemudian ro-nya karena waqaf jadinya sukun juga. Nah, cara bacanya, cara mewaqafkannya bagaimana? Yaitu kita berikan dulu haknya, selesaikan haknya ya, huruf sodnya dulu atau huruf terakhir sebelum huruf terakhir ya. Huruf sebelum huruf terakhir. Kalau di sini sod kan huruf terakhirnya ra, berarti sodnya itu diselesaikan dulu, apalagi di situ dia sukun ya, sifatul hurufnya diberikan dulu. Sod ada sifat pertama rakhawah ya, yaitu mengalirnya suara. Kemudian yang menonjol di huruf sod apa? Yaitu sifat isti'la dan itbaqnya, atau lidahnya merapat, atau juga isti'la tadi, terangkatnya pangkal lidah, sehingga timbul bunyi atau suara dari huruf shad adalah tebal gitu ya. Wal 'asr. Nah, baru ya kita alirkan ke huruf berikutnya, itu huruf ra sukun. Huruf ra sukun sendiri punya sifat apa? Yang pertama tawassut ya. Masih ada aliran suara seperti rakhawah huruf shad, tapi aliran suaranya itu pertengahan, tidak terlalu lama atau tidak terlalu seperti huruf rakhawah tapi dia pertengahan, juga tidak syiddah, tidak tertahan suaranya. Wal 'asr. Nah, kemudian ada hukum di situ ra yang sukun tapi tafkhim atau tebal. Karena apa? Karena ada cirinya, yaitu kita menemukan huruf yang berharokat fathah sebelumnya, yaitu ainnya di sini. Wal 'asr. Jadi ro-nya itu terbaca tebal. Gitu ya. Kalau kita temukan di bacaan halaman 105 tentang hukum ro ya. Di baris ketiga misalkan, dan di baris ketiga bacaan kedua, itu kan huruf ro-nya itu dibaca tipis. Al-masir gitu ya. Karena kenapa dibaca tipis? Karena kita tahu cirinya, menemukan cirinya sebelum huruf ro mati itu ada huruf yang berharokat kasrah, sehingga hukumnya adalah hukum ro tarqiq. Nanti kita kita bahas secara mendalam di materi tajwidnya insyaallah. Tapi untuk halaman 106 ini kita cukup coba pahami dan praktekkan cara membaca waqaf yang kita temukan ya. Cirinya adalah sebelum huruf terakhir itu sukun ya, atau mati. Kayak shad di sini mati, ro-nya pun mati karena waqaf. Kita temui semua ya, bacaan-bacaan di materi ini adalah sama. Coba kita lihat di baris pertama. Sebelumnya kita ulang dulu ya kotak bagian atas. Wal 'asri, waqafnya wal 'asr. Nah, 'asr. Jadi shadnya tadi ya, berikan haknya sampai selesai, baru mengalirkan ke huruf ra-nya yang mati.
Sama juga baris kedua, walaupun di sini bukan huruf ra, tapi huruf lam kita temukan. Tapi polanya sama. Sebelum huruf terakhir adalah huruf yang sukun nih. Sodnya sukun ya, fasl. Taknya juga sukun, al-qatl. Nah, maka cara bacanya sama, alirkan dulu ya huruf yang sukun sebelum huruf terakhir, baru ke huruf terakhirnya. Coba kita perhatikan. Innahu laqaulun fasl. Nah, jadi tidak keburu ke lamnya, atau lamnya tidak ada suara sama sekali. Innahu laqaulun fasl. Hanya shotnya saja yang dominan, lamnya dihilangkan, itu juga kurang tepat. Sekarang baris pertama, bacaan kedua. Akbaru minal qatl. Nah, sama juga, taknya berikan sifatnya. Di sini tak itu punya sifat syiddah dan sifat hams. Syiddah itu dari huruf-huruf yang sudah disingkat sama Imam Jazari rahimahullah ya. Syadiduha lafdhu ajida qatin bakat. Ada huruf tak di situ, bakat. Syiddah berarti suaranya tertahan, tapi dia punya sifat hams ya, mengalirkan nafas ya, atau kalau Imam Jazari menyingkatnya fahathahu syakhsun sakat mahmusuha. Huruf-huruf hams itu fahathahu syakhsun sakat. Sakat ada tak di situ juga. Jadi syiddahnya dulu, tahan suaranya, baru berikan hamsnya. Akbaru minal qatl. Qatl ya, tetap ada hamsnya tuh, baru ke lam, qatl gitu ya. Lanjut baris kedua, ketemu huruf ra lagi. Nah, di sini kebetulan ra-nya sama ya, dibaca tebal semuanya. Karena apa? Karena sama tuh, sama yang di kotak bagian atas. A, sini wa. Jadi tanda atau cirinya adalah sebelum huruf ra mati ada huruf yang berharokat fathah, jadi ra-nya tebal. Ya, watr, yassar. Ya, coba kita baca. Wasyaf'i wal watr. Ra-nya tebal. Wal laili idza yassar. Ra-nya tebal juga. Lanjut baris ketiga, huruf lam lagi. Wa ma huwa bil hazl liyaumil fasl. Sama ya, fasl sama baris pertama bacaan pertama tuh. Terus bacaan pertama di baris ketiga itu zai, huruf zai yang sukun. Huruf zai punya sifat apa? Rokhawah juga ya, mengalirnya suara. Haz, dan dia punya sifat khusus ya, di sifat yang tidak punya lawan ya. Kalau sahabat Quran masih ingat, ada sofir namanya, atau suara burung gitu ya, saya burung. Wa ma huwa bil hazl. Lamnya jangan lupa untuk disuarakan juga di akhir, walaupun dia aliran suaranya tidak selama temponya dengan huruf zai, karena dia sifatnya pertengahan aliran suaranya ya, tawassut. Jadi bukan wa ma huwa bil hazl ya, tidak terlalu seperti itu. Hazl. Ya, lanjut. Baris keempat. Huruf lam dan huruf nun akhirnya. Takunus samaa'u kal muhl wa takunul jibalu kal'ihn. Nah, jadi intinya sahabat Quran, alirkan dulu huruf sebelum huruf terakhir, baru ke huruf yang akhir itu atau huruf waqafnya. Lanjut baris berikutnya. Wal Qur'ani dzidzikr. Nah, di sini baru kita temukan ra yang tipis. Ya, karena apa? Tandanya sebelum huruf ra ada huruf sukun juga, dan sebelum huruf sukun itu ada huruf berharokat kasrah, jadi ra-nya tipis ya. Wal Qur'ani dzidzikr wala yuridu bikumul usr. Ra-nya tebal lagi karena dhammah sebelumnya. Lanjut. Ja'akumul fath. Nah, kadang di sini juga hati-hati ya, huruf haknya kadang tidak terdengar ya, padahal harus diberikan hak huruf haknya itu ketika sukun ya. Taknya selesaikan dulu baru ke hak.
Ja'akumul fath. Ya. Alladzi 'allamakumus sihr. Nah, kita temukan ra yang tipis lagi karena sebelumnya kasrah. Lanjut baris terakhir ya. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'. Nah, sama juga. Jadi terakhirnya adalah huruf apa? Ya, bacaan waqaf huruf ain ya. Tapi sebelumnya ada huruf qalqalah, ada huruf jim dan huruf dal. Raj', sad' ya. Jadi apa? Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'. Jadi ainnya pun juga diperhatikan jangan terlalu lama karena dia sifatnya adalah sifat tawassut ya, pertengahan aliran suaranya, huruf ain. Baik sahabat Quran, itu terkait dengan pola cara mewakafkan di halaman 106 ya. Tadi ya kita perhatikan ada dua huruf sukun di akhir ya. Sebelum huruf terakhir itu sukun dan huruf terakhir itu di apa? Bacaan waqaf gitu ya. Asr, fasl dan seterusnya. Semoga bisa difahami. Silakan dipraktekkan, kalau kurang jelas bisa komen di bawah apa yang sahabat Quran ada kendala apa dari penjelasan saya atau kurang jelas, bisa diulang lagi video ini ya. Baik, kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, share dan juga komen. Subscribe juga YouTube channel Akademi Tahsin. Jangan juga lupa untuk hidupkan notifikasinya biar tidak ketinggalan kalau kita upload video-video terbaru ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.